Pemirsa, langkah kepolisian menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka diapresiasi banyak kalangan. Di sisi lain, KPK menyatakan tidak akan meminta maaf kepada publik atas status tersangka ketuanya. Masih adakah jalan Firly untuk berkelit? Inilah Top Review. Inilah momen ketika mantan Ketua KPK Abraham Samad melakukan cukur gundul di depan gedung KPK atau dikenal Gedung Merah Putih kawasan Setiabudi, Jakarta. Abraham Samad tidak sedang melaunching usaha gunting rambut, tapi sedang melakukan aksi simbolik pembersihan KPK setelah Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tidak sendirian, aksi cukur gundul juga dilakukan mantan penyidik KPK yang pernah dipecat Firly Bahuri. Aksi yang tadi dilakukan oleh para mantan pimpinan KPK dan juga para mantan pegawai KPK yang tadi datang ke Gedung Merah Putih membawa karangan bunga dan juga melakukan aksi cukur gundul. Para masa aksi yang tadi datang ke Gedung KPK ini terdiri dari mantan pimpinan KPK, sebut saja ada Bambang Wijayanto, lalu juga ada Abraham Samad, lalu juga ada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Dan mereka hadir ke sini untuk mengungkapkan rasa duka cita mereka dengan membawakan karangan bunga yang bertuliskan pemberantas korupsi kok korupsi begitu. Kendati Ketua KPK Firly Bahuri resmi tersangka dugaan pemerasan, institusi KPK menolak meminta maaf. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahkan mengaku tidak malu atas status Ketua KPK. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada permohonan maaf dari KPK kepada masyarakat atau rasa malu kepada masyarakat? Sekali lagi, itu yang ingin saya tanyakan. Ya, kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, kan gitu kan? Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa? Kan begitu. Sementara itu, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak KPK untuk memisahkan Firly Bahuri dari aktivitas KPK. Sebab dengan ditetapkannya sebagai tersangka, Firly otomatis sudah nonaktif sebagai pimpinan KPK. Bahkan mantan Ketua KPK Abraham Samad meminta agar Firly Bahuri segera ditangkap karena melakukan kejahatan serius berupa pemerasan. Firly ini adalah penjahat yang paling sadis. Kenapa saya katakan penjahat paling sadis? Bayangkan dalam tindak pidana korupsi, kalau kita lihat urutan-urutannya ada kejahatan gratifikasi, suap, pemerasan dan lain sebagainya. Tingkatan yang paling sadis itu adalah pemerasan. Oleh karena Firly sudah melakukan kejahatan yang paling sadis dan selama ini nyata-nyata memperlambat proses pemeriksaannya, maka Firly harus segera ditangkap, dibawa ke kepolisian, diperiksa dan dilakukan penahanan. Meski ada desakan agar Firly dinonaktifkan, namun nyatanya Firly hari Kamis masih melakukan aktivitas seperti biasa. Dalam konferensi pers di KPK, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengkonfirmasi hal tersebut. Ya, yang jelas sampai dengan saat ini, Pak Firly masih sebagai Ketua KPK, kan begitu, dan menjalankan tugas seperti biasa. Masih sangat aktif. Yang bersangkutan tadi juga ikut rapat dan yang bersangkutan ada di ruang kerjanya dan melaksanakan pekerjaan seperti biasa. Nasib Firly ini tentu berbanding terbalik dengan Syahrul Yassin Limpo. Pada 11 Oktober bulan lalu, penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap Syahrul Yassin Limpo atau SYL dari sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Padahal kala itu SYL bersiap memenuhi panggilan KPK keesokan harinya setelah sebelumnya berhalangan. Langkah cepat KPK menangkap SYL kala itu diduga karena SYL menjadi saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firly Bahuri terhadap SYL. Ketika itu Polda Metro Jaya sudah meningkatkan kasusnya ke tahap penyidikan. Dalam kasus ini Firly dipersangkakan melanggar pasal 12 huruf E, pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman seumur hidup. Kalangan pegiat anti korupsi memberikan apresiasi kepada kepolisian atas perkembangan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Firly dengan menetapkannya sebagai tersangka. Maki memberikan apresiasi yang tinggi dan sebesar-besarnya kepada penyidik Polda Metro Jaya yang
malam ini telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan, gratifikasi, atau bertemu dengan pihak yang terkait, sebagaimana yang pernah dirumuskan dalam penyidik Polda. Penyidik Polda sangat keren, hebat, dan Anda yakin semuanya akan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan diberikan kepercayaan yang lebih bahwa kepolisian mampu menangani kasus korupsi dan levelnya adalah tinggi, yaitu oknum pimpinan KPK, Ketua KPK Firly Bahuri. Sekali lagi Anda keren dan hebat. Namun setelah menjadi tersangka, Firly masih mengendalikan KPK. Artinya Firly masih memiliki peluang untuk melakukan perintangan proses hukum terhadap dirinya. Dan ini harus diwaspadai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.